Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang Apple Watch Series 6 sudah available di online shop langganan kalian. Dengan harga mulai dari 7,7 jutaan untuk ukuran yang 40 mm yang aluminium case, sampai 8,5 juta untuk ukuran yang 44 mm. Beberapa dari kalian saya yakin pasti udah pada hands-on Apple Watch Series 6 terbarunya. Nah, bagi yang pengen beli Apple Watch Series 6 ini dan pengen tahu kelebihan dan kekurangannya dan perbandingannya dengan Apple Watch sebelumnya, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Pada tahun 2019, Apple event yang keynote-nya masih dihadiri orang-orang karena belum adanya pandemi, Apple Watch Series 5 dirilis dengan tambahan varian yaitu New Titanium dan kembalinya seramik yang sebelumnya absen dari jajaran Apple Watch Series 4. Nggak ada perubahan fisik sama sekali. Bentuknya masih sama persis kayak Apple Watch Series 4. Tapi seperti biasa, setiap tahun pasti ada tambahan-tambahan fitur yang menurut saya belum worth it sama sekali kalau kita mau upgrade dari Apple Watch Series 4 ke Apple Watch Series 5. Chipset di dalamnya ditenagai S5 yang sedikit lebih kencang dari S4. Always on display hadir pada Apple Watch Series 5. Hanya saja beberapa tech reviewer mengatakan bahwa always on display pada Apple Watch Series 5 ini masih terlalu redup, terutama ketika kita berada di luar ruangan pas siang hari. Dan September kemarin, secara virtual, Apple Watch Series 6 akhirnya dirilis juga. Apple Watch Series 6 ini memiliki tambahan warna baru yaitu Midnight Blue dan Product Red yang pastinya bakal jadi yang paling laris karena cuma dua warna itu yang menjadi pembeda antara Apple Watch Series 6 dan Apple Watch Series 5 atau 4. Wow, Product Red keren banget. Upgrade nggak ya? Ginjal, masih ada dua, tinggal satu ya? Apple Watch Series 6 ini ditenagai dengan chipset S6 yang pastinya lebih powerful dari generasi sebelumnya dan lebih efisien untuk daya tahan baterai. Seperti pada varian iPhone 11 tahun lalu, 3D Touch juga dihilangkan dari Apple Watch Series 6 ini dan digantikan dengan Taptic Engine dan baterai yang lebih besar. Max Tech dalam videonya yang membandingkan antara Apple Watch Series 5 dan Apple Watch Series 6 always on display pada Apple Watch Series 6 tidak begitu beda jauh, bahkan hampir sama dengan Apple Watch Series 5. Tetapi Apple Watch Series 6 ini akan lebih terang kalau keduanya dibandingkan di luar ruangan pada siang hari. Apple sendiri mengklaim bahwa always on display pada Apple Watch Series 6 ini lebih cerah 2,5 kali daripada always on display pada Apple Watch Series 5. Rene Ritchie juga share pengalamannya menggunakan Apple Watch Series 6, yaitu bisa tahan sampai 36 jam dengan pemakaian standar dan sleep tracking yang diaktifkan pada malam hari. Tentu saja daya tahan baterai pasti akan berbeda ya pada setiap orang, tergantung bagaimana kita menggunakan Apple Watch tersebut. Dedicated Sleep Tracking App juga akhirnya hadir pada Apple Watch generasi terbaru ini. Marques Brownlee pada videonya bilang bahwa sleep tracking ini mendeteksi kapan waktu kita tidur dan berapa lama kita tidur dan terkadang mengukur detak jantung saat kita tidur. Rata-rata para tech reviewer seperti Joshua Vergara dan Marques Brownlee, mereka terkesan dengan haptic engine yang ada pada Apple Watch Series 6 ini ketika dipakai sebagai alarm bangun tidur. Tidak seperti smartwatch lainnya yang vibrationnya menggetarkan tangan, haptic vibration pada Apple Watch Series 6 ini lebih seperti menekan-nekan tangan daripada menggetarkannya. Fitur unggulan lainnya yang dibawa pada Apple Watch Series 6 ini yaitu blood oxygen sensor. Kalau kita lihat di belakang punggung Apple Watch Series 6 ini pasti akan berbeda dari Apple Watch Series 4 dan 5 karena ada ketambahan sensor infrared untuk fitur blood oxygen sensor. Sensor ini akan memancarkan sinar inframerah dan mengukur jumlah cahaya yang dipantulkan kembali. Dan kecanggihan algoritma pada Apple Watch ini akan menghitung warna tertentu pada darah kita yang menandakan sedikit banyaknya oksigen pada darah kita. Dan hanya dibutuhkan 15 detik aja, kita sudah akan dapat hasilnya. Marques Brownlee pada videonya mengatakan bahwa blood oxygen sensor pada Apple Watch Series 6 ini tidak terlalu akurat jika dibandingkan dengan alat khusus untuk mendeteksi oksigen pada darah yang biasanya ditaruh di jari pada saat pengukuran. Sedangkan Apple Watch Series 6 ini sensornya berada pada pergelangan tangan. Tapi jika kita pengen dapat pengukuran yang lebih akurat, Apple Watch Series 6-nya bisa ditaruh di jari kita. Chip U1 yang disematkan pada varian iPhone 11 tahun lalu juga hadir di Apple Watch Series 6 ini. Chip U1 sendiri adalah chip ultra wideband radio yang akan mendeteksi lokasi secara akurat keberadaan device lain
dalam satu ruangan. Belum cukup sampai di situ. Dengan chip U1 ini, kita dapat menggantikan fungsi kunci mobil kita menggunakan iPhone 11, iPhone 11 Pro atau iPhone 11 Pro Max, dan Apple Watch Series 6 menggunakan koneksi NFC. U1 ini juga kabarnya bakal jadi chipset AirTags, yaitu suatu tracking device berukuran kecil yang bisa kita tempelkan seperti di dompet, di tas, mobil, atau barang-barang berharga yang bisa kita track posisinya secara akurat menggunakan Find My Network walau dalam keadaan offline. AirTag ini sendiri rumornya bakal dirilis bebarengan dengan peluncuran iPhone 12 dan iPad Air generasi keempat pada tanggal 13 Oktober nanti. Kalau menurut saya pribadi, chip U1 pada Apple Watch Series 6 ini adalah alasan utama untuk membeli Apple Watch Series 6 atau upgrade dari Apple Watch Series 3 dan 4. Ya karena keberadaan U1 pada Apple Watch Series 6 ini bisa menggantikan fungsi kunci mobil, kita juga dapat mencari lokasi di mana Apple Watch Series 6 kita ketika kita lupa naruh atau hilang. Kesimpulannya, Apple Watch Series 6 ini adalah sebuah smartwatch paket komplit pada saat ini yang sangat layak untuk dibeli. Bagi yang punya budget sekitar 7-8,5 jutaan, Apple Watch Series 6 ini menjadi pilihan yang sangat tepat, terutama bagi orang-orang dengan kondisi medis tertentu, para atlet ekstrim, pendaki gunung yang butuh always on altimeter, atau bagi mereka yang bekerja, bahkan tinggal di tempat-tempat yang memiliki kadar oksigen yang rendah. Dan dengan adanya chip U1 pada Apple Watch Series 6 ini, kita dapat melacak keberadaan Apple Watch Series 6 kita secara akurat dengan Find My Network. Menurut saya upgrade dari Series 4 atau dari Series 5 ke Series 6 itu masih belum worth it ya, karena bentuknya secara fisik itu masih tetap sama. Perbedaannya hanya fitur-fitur yang ada di dalamnya, yang mungkin belum tentu kalian butuh banget. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang mempertimbangkan mau beli Apple Watch Series 6 atau upgrade dari generasi sebelumnya ke Apple Watch Series 6. Dan jangan lupa tetap dukung channel saya dengan subscribe, like jika kalian suka videonya, dan komen-komen jika ada pertanyaan, saran, dan masukan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.